Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Kali ini kita masuk ke orto dan polar. Orto F8 pada keyboard, polar F10 pada keyboard. Statusnya adalah orto diaktifkan saat diperlukan. Polar diaktifkan jika diperlukan. Orto statusnya untuk gambar bangunan ya, diaktifkan saat diperlukan. Polar statusnya diaktifkan jika diperlukan. Oke, kita bahas satu-satu ya. Orto atau F8 yang ini. Jika saya nyalakan orto, maka fungsinya daripada orto ini untuk membuat garis tegak lurus. Perhatikan orto saya hidupkan ya. Orto on, orto hidup. Kemudian saya klik draw di atas, saya klik line. Ya. Kemudian saya klik di sini, maka dia hanya membuat garis tegak lurus. Itu fungsi daripada orto, yaitu untuk membuat sesuatu tegak lurus ya. Nah, dia tidak mau miring. Dia hanya mau ke atas, ke bawah, kanan, dan kiri. Jadi saya bisanya hanya klik ke kanan, atau ke atas, atau ke bawah, atau ke kiri. Ya, itulah fungsi daripada orto, untuk membuat garis tegak lurus. Atau bisa juga, ya, klik modify di atas. Perhatikan move, memindahkan dengan tegak lurus, mengcopy dengan tegak lurus, memirror dengan tegak lurus, memutar dengan tegak lurus. Nah, semuanya itu menggunakan orto. Jadi orto dihidupkan ya, seperti itu. Jika orto saya matikan, lalu saya klik draw, dan saya klik line, kemudian saya klik di sini, klik kiri ya, semuanya ini klik kiri teman-teman. Nah, maka kalau ortonya mati, garisnya bisa miring-miring seperti itu kan? Paham ya? Itu kalau ortonya mati. Kalau ortonya hidup, ortonya saya hidupkan. Ya, ortonya hidup nih sekarang nih posisinya ya. Saya klik draw, saya klik line. Saya buat garis, maka garisnya tidak mau miring-miring, maunya tegak lurus. Itulah fungsi orto. Jadi statusnya orto diaktifkan saat Anda memerlukan garis tegak lurus, Anda menyalakan orto atau F8 pada keyboard ya, seperti itu. Kemudian polar diaktifkan jika diperlukan ya, statusnya. Polar pada keyboard F10. Jadi fungsi polar ada pada settingannya. Ya, Anda klik polar, klik kiri pada polar untuk menyalakan, atau tekan F10 ya pada keyboard. Dan klik kiri lagi pada polar ini untuk mematikan, atau tekan lagi F10 pada keyboard. Apa fungsi polar? Fungsi polar itu akan nampak jika kita telah mengaturnya. Bagaimana cara mengatur polar? Klik kanan pada polar. Klik kanan pada polar, klik kiri pada setting. Nah, ini dia. Polar itu Anda perhatikan di sini berhubungan dengan angel ya. Jadi di sini angelnya 45. Saya klik kiri pada anak panah ini. Lalu saya aktifkan angel yang lain, contohnya 15. Saya klik kiri pada 15. Lalu saya klik OK. Lalu saya aktifkan polarnya. Setelah polar hidup, saya klik draw. Klik kiri pada draw, lalu klik kiri pada line. Lalu saya klik di layar. Maka akan muncul garis titik-titik seperti itu kan? Nah, pada sudut ke-15, ini sudut 15 ini teman-teman. Akan muncul saat kita memutar garis ini pada sudut ke-15, maka polar akan memberikan penunjuk. Oh iya, di sini adalah garis ke-15. Atau sudut garis ini membentuk sudut 15 derajat.
Gitu maksudnya. Ya. Per 15. Jadi 15 tambah 15 30. Tambah 15 45. Tambah 15 60. Tambah 15 75. Tambah 15 90. Jadi per 15. Paham maksudnya? Jadi akan muncul garis titik-titik setiap kita memutar 15 dan per 15 ke atas ataupun ke bawah. Itu fungsi daripada polar. Jadi saat Anda ingin membuat garis dengan sudut 30 derajat, ya, Anda bisa menggunakan polar ini. Ya, di situ kenapa bisa menggunakan sudut 30? Kan 15 tambah 15 30. Jadi 30 juga aktif di sini. Jadi saat ini status garis berada pada sudut 30 derajat nih. Tinggal ada klik saja di situ. Ini juga 30 derajat. Nah, itulah fungsi daripada polar. Ya. Jadi fungsi polar itu lebih kepada settingannya teman-teman ya. Klik kanan pada polar, klik kiri pada setting. Atur. Sudut yang diinginkan berapa. Contohnya saya klik anak panah ini, klik kiri, saya pilih sudut 30. Maka sekarang sudut yang aktif adalah 30, lalu saya klik OK. Lalu saya klik polarnya aktif ya. Polarnya aktif. Polar on ya. Kemudian saya klik draw, saya klik line. Saya klik di sini. Maka muncul garis putus-putus seperti itu kan. Ke atas sedikit, nah ini 30 derajat. Ada garis putus-putusnya. Ke atas sedikit, 60 derajat ya, 30 tambah 30, jadi 60. Jadi kelipatan dari 30, teman-teman. 30 dan kelipatan dari 30 itu akan muncul garis titik-titik. Paham ya maksudnya ya? Seperti itu. Jadi polar itu berfungsi berdasarkan settingannya dulu. Nah, kalau ortho ini, ya, settingannya tidak ada. Anda boleh menghidupkan atau mematikan saja. Jadi ortho ini tidak ada settingannya. Anda klik ortho maka garisnya tegak lurus. Kalau orthonya hidup, kalau orthonya mati, Anda bisa garis bebas. Itu aja intinya. Sedangkan polar lebih berfungsi pada settingan. Jadi Anda tidak, untuk melihat hasil polar yang lebih baik, atau untuk memanfaatkan polar, Anda harus setting dulu derajat yang diinginkan untuk memunculkan garis bantu putus-putus tadi. Paham ya? Jadi klik kanan di layar, di polar ya. Klik kanan di tombol polar, klik kiri pada setting. Anda bisa mendapatkan manfaat daripada tombol polar setelah Anda mengatur sumbu ini, angel ini. Ya, klik anak panahnya. Anda mau sumbu berapa? Sumbu 5. Anda klik sumbu 5. Derajat 5 ya. 5 derajat dan kelipatan dari 5. Lalu Anda klik OK. Lalu Anda klik draw. Lalu Anda klik line. Klik kiri ya. Lalu Anda klik di sini. Nah, maka seperti ini polarnya diaktifkan dulu. Nah, perhatikan. 5 ya. Ini dari 0. 5, 10, 15, 20, 25, 30 begitu ya. Nah, itu muncul garis putus-putus seperti itu. Itu fungsi polar. Jadi bermanfaat sekali polar ini. Ya, bermanfaat sekali. Untuk gambar bangunan sangat bermanfaat. Makanya statusnya diaktifkan jika diperlukan. Jika Anda memerlukan, Anda aktifkan. Begitu ya teman-teman ya. Oke. Jadi Anda fungsi polar bisa membuat garis atau apapun dengan sudut yang Anda inginkan tanpa harus menggunakan rumus. Itulah fungsi polar. Sedangkan ortho untuk membuat garis tegak lurus. Atau move tegak lurus, atau copy tegak lurus, dan lain sebagainya itu dengan ortho. Oke, demikian teman-teman ya. Itulah ortho dan polar. Kemudian kita akan masuk ke berikutnya, yaitu O-snap dan O-track. Ya, pada video berikutnya. Demikian teman-teman. Assalamualaikum, salam sejahtera.